kita banggakan, kita cintai. Ini teman-teman yang tadi mendapatkan jabatan atau sumpah dari jabatan fungsional pegawai negeri sipil dan juga pengangkatan P3K fungsional guru pemerintah Kota Semarang. Hari ini juga hadir ada Pak Dr. Andes Budianto selaku Kepala Dewan Pendidikan Kota Semarang. Tepuk tangan untuk beliau. Dan juga ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya, Pak Imam dari Bank Jateng. Soalnya kalau naik pangkat berarti tambah limitnya gitu ya. Ada Pak Sekda, Bapak Ibu Asisten, Pak PLT, Kepala BKPP, ini ada juga teman-teman OPD yang tidak mudah, utamanya yang P3K ini untuk bersaing dengan teman-temannya. Hari ini ada sekitar 652 teman-teman P3K yang alhamdulillah ini ada 244 berasal dari non-ASN dan 408 dari luar non-ASN, termasuk tadi ada yang dari luar kota. Tadi ada juga dari Sayo, mungkin juga dari Boyolali gitu ya. Jadi ini harusnya nanti kalau udah sampai di sini KTP-nya Semarang loh. Gitu ya. Iya, orang dapatnya tuh gaji sini P3K kan sampai 56 ya, umurnya ya. Gitu. Masa ngasih KTP-nya Boyolali gitu. Jadi harus KTP-nya pindah Semarang. Dan juga ini juga mendapatkan TPP. Jadi TPP sebesar 50% dan pada nanti 1 tahun pertama setelah itu nanti dapat 100%. Sehingga saya pesan ini teman-teman yang P3K jangan konsumtif, jangan melebihi pengeluaran ini dari apa yang sudah didapat. Karena banyak kejadian-kejadian, banyak yang tidak bisa mengembalikan kalau ambil pinjaman. Tadi saya ke Pak Kajari gitu ya, tadi udah ada kerjasama untuk penarikan piutang di BPR Bangmasa karena banyak yang di Bank Jateng ini sudah penuh, kemudian larinya ke PD Bangmasa. Sehingga pada saat sekarang kredit macetnya banyak yang numpuk, apalagi kalau TPP-nya ini mundur. Tapi harga pokok atau harga bahan-bahan pokok ini tetap stabil. Kita tahu tadi saya pagi bersama Pak Sek, bersama teman-teman kepala OPD memberikan satu istilahnya bukan pamer ya, tapi memberikan informasi kepada Pak Menteri Dalam Negeri, kemudian Pak Menteri Perdagangan, ada Kepala Bulog dan sebagainya. Ini menyampaikan bahwa Kota Semarang ini banyak program-program yang bagaimana untuk mempertahankan atau mengendalikan inflasi. Dan berkat semua dorongan dari teman-teman semuanya, inflasi di Kota Semarang ini masih ada di bawah 10 terendah di Indonesia. Sehingga ini yang harus dilakukan terus-menerus pengendalian. Oke, tadi kita punya program namanya ada Pak Rahman. Tadi diapresiasi ya sama Pak Mendagri. Itu salam ya buat Pak Rahman gitu. Pak Rahman itu sekarang Pak Bambang. Pak Bambang ini pencetus saya berdiri Pak Bambang. Nah ini PLT Kepala Dinas Pendidikan juga. Itu adalah bagaimana kita bisa mengumpulkan tanpa anggaran APBD, kita bisa mengumpulkan segala distributor-distributor termasuk Badan Usaha Milik Petani untuk menjaga stabilitas harga. Karena itu yang paling penting. Sekarang itu kita atau pemerintah kota ini dinilainya seperti itu, pemerintah daerah. Makanya pada tahun 2023 kemarin saya mewakili panjenengan bahwa Kota Semarang ini mendapatkan penghargaan tertinggi pemerintah dengan berkinerja terbaik tingkat kota se-Indonesia. Jadi tadi sampaikan bahwa masyarakat itu nggak butuh yang muluk-muluk, nggak butuh yang program itu yang istilahnya secara fisik itu monumental. Nah, kita mau bangun yang fisik monumental tapi rego-rego mudah.
balancing. Kalau sekarang infrastruktur ini sudah, alhamdulillah sudah baik, dan saat ini juga sudah mulai dikerjakan infrastruktur yang milik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Jalan Raya Mangkang, kemudian arteri, ini kan juga lagi dibenahi, termasuk Kaligawe. Nanti ini yang akan saya sampaikan bahwa ini adalah kaitannya terkait dengan banjir dan rob. Kemudian yang kedua dan ketiga, ini masalah stunting dan kemiskinan ekstrim. Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan di 2024 harus 0% kemiskinan ekstrim. Di Kota Semarang kemarin setelah ada verifikasi dan validasi atau verval gitu ya istilahnya, masih ada di seluruh Kota Semarang dari sekitar 550.000 kakak masih ada sekitar 2.000 kakak. Dan ini dibutuhkan. Dinas sosial itu kalau nggak ada dinas sosial, verifikasi, validasi warga miskin nggak bisa jalan. BPBD kalau terjadi banjir, terjadi gempa tanah longsor, itu yang nomor satu maju itu ya BPBD. Sehingga sekarang kalau saya bicara dengan teman-teman, gak ada dinas itu yang kering dan basah. Semua adalah mempunyai fungsi masing-masing. Karena ketahanan pangan ini kaitannya dengan inflasi. Dan yang terakhir khusus di Kota Semarang ini adalah pengendalian banjir dan rob. Kita mau bicara bagus sebagus apapun, tapi begitu November, Desember banjir, wis kita nggak ada namanya sama sekali. Sehingga ini di dalam proses ini kan mumpung musim panas gitu ya, musim kemarau, mungkin kadang-kadang malam hujan, kita mulai notot terkait dengan pengendalian banjir. Sehingga ini diperlukan bagaimana dari mulai Semarang bagian barat, bagian tengah, bagian selatan, utara, termasuk sampai ke timur ini terkendali banjirnya. Nah ini yang sekarang menjadi PR. Saya sudah minta kepada Pak Sekda, teman-teman dari ULP Mas Junet ini untuk menginventarisir anggaran-anggaran yang sisa berapa, dan alhamdulillah di tahun ini anggarannya longgar. Sehingga ini kita akan atur untuk kesejahteraan, kemudian juga untuk infrastruktur dan pengendalian banjir. Dan di tahun 2024 ini juga kemarin sudah dilakukan penghitungan pagu anggaran. Inflasi kita juga sudah bagus, di mana year on year atau tahun ke tahun itu angka di 3,88% dari pemerintah. Kemudian mantuman dari bulan ke bulan ini 0,12%. Kita hanya perlu menjaga, satu adalah daging ayam, dan yang kedua adalah telur. Minggu-minggu ini yang mahal ini adalah telur. Bisa melakukan bersama-sama berkolaborasi, dan saya yakin nanti antara PNS maupun P3 ini bisa berkolaborasi dan sama-sama untuk bagaimana menjadikan masyarakat Kota Semarang ini sejahtera dan Semarang semakin hebat. Sekali lagi saya mengucapkan mewakili pemerintah Kota Semarang, mewakili Pak Sekda, Bapak Ibu Asisten, Bapak Ibu Kepala OPD, untuk mengucapkan selamat dan sukses kepada teman-teman pejabat fungsional dan P3K. Panjenengan adalah orang-orang yang terpilih, karena banyak juga yang tidak bisa menjadi PNS maupun menjadi P3K. Ini yang harus integritas harus dipegang, loyalitas dipegang, dan juga matur nuwun Pak Budi yang sudah rawuh, beliau juga sangat hebat sekali yang bisa memberikan semangat kepada kita semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa jaga kondisi, karena ini namanya El Nino sudah mulai jalan, ini panasnya sudah luar biasa. Sehingga nanti teman-teman juga ini para guru titip pesan, jangan dilupakan atau jangan berhenti terkait urban farming, karena ini juga salah satu, dan juga penanaman pohon, karena salah satu ini adalah untuk pengendalian, menjaga kedaulatan pangan dan pengendalian inflasi, juga
juga kalau nanam pohon ini bisa mengurangi suhu cuaca. Hari ini mungkin sampai 30-31, tapi masih lebih adem dibanding Mekah. Mekah ini 45 derajat sampai 50, tapi kita harus bagaimana ini suhu ini bisa turun. Seperti kayak Surabaya, dengan banyaknya hutan kota, dengan banyaknya ruang terbuka hijau, ini bisa menurunkan suhu sampai 1-2 derajat, sehingga kita nggak perlu malu untuk mencontoh untuk bagaimana Kota Semarang ini semakin hijau, semakin juga bisa memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Selamat dan sukses. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.